Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمر الحضرمي وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, kita telah sampai pada penjelasan tentang wa antu'mina sampai pada penjelasan apa kemarin? Warusulihi ya. Warusulihi, beriman kepada para rasulnya. Ini masih membahas tentang rukun iman. Hal-hal yang mungkin sudah pernah kita pelajari, tapi penting sekali untuk senantiasa kita murojaah. Dan mungkin ada beberapa peserta yang belum pernah mengambil materi ini. Ini merupakan tambahan wawasan keilmuan yang terkait dengan hal prinsip seputar akidah yang penting sekali memang untuk kita pelajari. Bagi yang sudah pernah mengambil materi ini adalah murojaah baginya dan tidak ada ruginya murojaah. Ya, kita beri kesempatan kepada mungkin beberapa peserta, beberapa teman kita yang ikut kajian ini yang belum pernah mengambil materi ini untuk mengambil materi pada pertemuan kita kali ini dan mungkin beberapa pertemuan sebelumnya dan juga beberapa pertemuan setelahnya. Karena memang di awal-awal kitab ini dijelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dijelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Kemudian juga
Nanti akan kami jelaskan secara singkat sifat 13 atau sifat 20, baru kemudian setelah itu tanda-tanda balik, kemudian setelah itu masuk bab toharoh, bab sholat, dan seterusnya. Baik, ke para peserta yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal penting yang berkaitan dengan iman kepada malaikat yang terlewatkan untuk kami jelaskan kepada kita semuanya, tetapi ini penting. Dan walaupun pembahasan seputar iman kepada malaikat sudah kita selesaikan secara singkat beberapa pertemuan yang lalu, namun kami ingin menambahkan keterangan yang penting sekali bagi kita semuanya untuk kita ketahui, karena ini berkaitan dengan salah satu prinsip keimanan seputar iman kepada para malaikat. Kita telah sering mendengar penjelasan bahwa para malaikat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pendapat orang per orang, ini bukan pernyataan para ulama, tetapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa para malaikat tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Para malaikat memiliki ikhtiar, memiliki daya pilih untuk memilih, tetapi mereka tidak memilih kecuali ketaatan. Tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kufur, minum khamr, berzina, tidak ada. Para malaikat maksum dari seluruh maksiat, dari seluruh dosa. Tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan dosa sekecil apapun. Nah, dari apa yang ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dapat mengambil kesimpulan, ya, bukan kita sebenarnya, para ulama sebelum kita, para ulama pada masa sekarang, mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa kisah Harut dan Marut yang populer itu, kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke muka bumi pada masa kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang benar, sebelum kita menceritakan kisah yang dusta. Kisah yang benar adalah keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun untuk menjelaskan perbedaan antara sihir dan mukjizat. Karena pada saat itu begitu masif orang-orang mempelajari sihir, begitu menyebar, ya, banyak sekali orang yang belajar tentang sihir, akhirnya menjadi tidak jelas antara sihir dengan mukjizat bagi sebagian orang. Ya, mereka memiliki persepsi yang salah, menyalahpahami perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua malaikat, yang pertama bernama Harut, yang kedua bernama Marut, untuk menjelaskan kepada orang-orang ketika itu perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Nah, ada cerita dusta yang sama sekali tidak berdasar, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan hadis, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan surat At-Tahrim ayat 6 yang kami sebutkan tadi. Dikisahkan di dalam kisah dusta itu bahwa malaikat Harut dan Marut ketika turun ke bumi, mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Kemudian keduanya terpesona. Lalu keduanya merayu perempuan itu, ya, untuk berbuat zina. Kemudian perempuan itu tidak mau memenuhi keinginan malaikat Harut dan Marut dalam kisah dusta itu, ya, kecuali apabila keduanya melakukan kemusyrikan.
Nah, mereka menolak untuk melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, mereka menolak untuk sujud kepada berhala. Kemudian perempuan itu menyuruh keduanya untuk membunuh anak kecil. Nah, keduanya juga tidak mau melakukannya. Lalu perempuan itu menyuruh Harut dan Marut untuk minum khamr. Lalu keduanya minum khamr, minum minuman yang memabukkan. Setelah keduanya dalam keadaan mabuk, perzinaan itu terjadi, kemudian mereka berdua juga membunuh anak kecil itu, dan keduanya lalu sujud kepada berhala, melakukan kemusyrikan. Ini adalah kisah yang dusta, yang sama sekali tidak berdasar. Wajib bagi kita semuanya untuk tidak mempercayai cerita itu, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di beberapa kitab tafsir, diantaranya adalah Tafsirul Kabir, tafsir Imam Ar-Razi. Di situ secara tegas dinyatakan bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang maksum dari segala dosa, dari segala maksiat. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu kufur. Jadi kufur, syirik itu juga disebut maksiat ya. Baik maksiat itu berupa kufur atau syirik, baik maksiat itu berupa dosa besar, baik maksiat itu berupa dosa kecil, para malaikat semuanya tanpa terkecuali, termasuk Harut dan Marut. Maksum, artinya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh maksiat. Kemudian ketika kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita hadirin sekalian, para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul yang berupa lafaz, kalau itu Al-Qur'an adalah berupa bahasa Arab, berupa suara, kalau kita baca berupa suara, berupa rangkaian huruf, maka kitab-kitab tersebut, ya, lafaz-lafaz yang Allah turunkan kepada para nabi, ini adalah ibaratun an kalamillahi dzati alladzi laisa harfan wala sautan wala lughatan. Kitab-kitab tersebut, lafaz-lafaz tersebut yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, termasuk kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa atau yang bernama Al-Qur'an, ya. Quran yang berupa lafaz itu adalah ibarah an kalamillah adz-dzati, ungkapan mengenai sifat kalam Allah, ungkapan mengenai kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Jadi sifat kalam Allah, kalau kita mengatakan kalam Allah, maka memiliki dua pengertian. Kalau kita mengatakan kalamullah, maka memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kemudian dalam konteks tertentu kalau kita mengatakan kalamullah, kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan kepada para nabi, termasuk kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa bahasa, yang berupa suara, yang berupa rangkaian huruf. Begitu juga kalau kita mengatakan Al-Qur'an atau Injil yang asli, ya, Zabur yang asli, Taurat yang asli. Ya, kalau kita mengatakan Al-Qur'an atau nama-nama kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, maka itu juga memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah yang dimaksud Al-Qur'an itu adalah sifat kalam Allah. Yang dimaksud Al-Qur'an atau Injil yang asli itu, atau Zabur yang asli, atau Taurat yang asli itu adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dan kalau disebutkan dalam konteks tertentu, maka yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul, yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Jadi begini, hadirin sekalian, istilah kalam Allah itu memiliki dua pengertian. Tetapi seringkali ketika disebut kalam Allah, yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Kemudian Al-Quran atau kitab yang lain, ya,
Kita ambil contoh Al-Quran. Kata atau istilah Al-Quran itu juga memiliki dua penyebutan atau dua itlaq atau dua pengertian. Bisa jadi yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Bisa jadi yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Tetapi seringkali yang dimaksud adalah makna yang kedua. Jadi kalau istilah kalam Allah itu memiliki dua pengertian, tetapi lebih sering digunakan untuk pengertian pertama, yaitu sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Sedangkan istilah Al-Quran memiliki dua pengertian, tetapi lebih sering digunakan untuk istilah yang kedua atau pengertian yang kedua, yaitu yang berupa lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa suara, bahasa, ya, dalam hal ini adalah bahasa Arab dan berupa rangkaian huruf. Nah, dari pengertian ini kemudian ditambahkan keterangan. Ya, penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak salah paham. Biasanya kalau saya menjelaskan ini perlu diulang-ulang. Ya. Kalau lewat Zoom direkam seperti ini, pengulang-ulang. Saya mungkin mengulang hanya sekali dua kali ya. Nanti bisa kalau dirasa masih kurang bisa dipahami, bisa diulang untuk memutar rekamannya. Penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Ya, walaupun ini harus ada penegasan, ada pengulangan, ya, supaya mereka tidak salah di dalam memahami salah satu hal penting di dalam ilmu akidah ini. Penting sekali untuk disampaikan bahwa Al-Quran yang berupa lafadz ini adalah ibarah, ungkapan, sesuatu yang mengungkapkan mengenai kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Ya. Sifat kalam Allah, Al-Quran. Al-Quran yang berupa sifat, Al-Quran dalam arti sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Ya, sifat kalam Allah atau Al-Quran dalam arti kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Ini disebut kalam Allah. Jelas ini ya. Kemudian Al-Quran yang berupa lafadz, Al-Quran yang berupa lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ini disebut kalam Allah dalam arti ia adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sebagai sebuah takrib. Ini juga sering kita dengar penjelasannya sebagai sebuah pendekatan, ya, bukan penyamaan, bukan tashbih. Tetapi ini adalah sebuah takrib, pendekatan untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan apa yang kita bahas. Kalau kita menulis Allah di papan tulis, kita menulis lafzul jalalah, Allah, kita tulis lafaz Allah di papan tulis. Kemudian kita tanya kepada hadirin, ini apa? Kalau mereka menjawab Allah, maka jawaban mereka tidak salah. Ya. Kalau mereka menjawab Allah, tulisan yang di papan tulis itu, kita tanyakan kepada mereka, ini apa? Mereka menjawab Allah, maka jawaban mereka tidak salah. Jadi tulisan lafzul jalalah Allah yang di papan tulis itu disebut Allah dalam arti apa? Dalam arti ia adalah ungkapan atau tulisan yang mengungkapkan mengenai Tuhan Allah yang berhak dan wajib kita sembah. Kalau kita bertanya kepada hadirin, siapa yang kita sembah? Allah. Kemudian kita tanya lagi kepada mereka, ini apa? Kita menulis Allah di papan tulis, lafzul jalalah Allah di papan tulis, lalu kita tanya kepada para hadirin, ini apa? Mereka menjawab Allah. Nah, Allah dalam jawaban yang pertama itu adalah Allah, ya. Allah pada jawaban yang pertama adalah Tuhan Allah yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, yang tidak menempati papan tulis, yang tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun, yang berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun, yang maha
kekal, maha abadi, tidak memiliki permulaan, maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya, maha berfirman, dan seterusnya. Kemudian Allah pada jawaban yang kedua adalah lafzul jalalah Allah. Disebut Allah, ya, jawaban yang kedua yang mereka kemukakan, bahwa mereka menjawab Allah itu tidak salah. Dalam arti apa? Dalam arti tulisan itu adalah Allah, ya, tulisan Allah itu adalah ungkapan mengenai Tuhan Allah yang tidak membutuhkan kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun, yang berbeda dengan segala sesuatu dan tidak bisa dibayangkan. Jadi dua-duanya disebut Allah. Allah yang kita sembah yang tidak sama dengan apapun kita sebut Allah. Tulisan Allah yang ada di papan tulis, yang menempati papan tulis, yang terdiri dari huruf alif, lam, lam, ha, yang bisa kita lihat, itu adalah ungkapan. Disebut Allah dalam arti apa? Bahwa ia adalah ungkapan mengenai Tuhan Allah yang wajib kita sembah, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak bisa kita lihat di dunia ini dengan mata kepala kita, dan akan dilihat oleh para penduduk surga di surga tanpa Allah menempati surga, tanpa Allah menempati suatu tempat, tanpa arah, menempati suatu arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Kelak di surga, kelak pada kehidupan akhirat. Nah, demikian hadirin sekalian, saya kira ini sudah sering disampaikan dan saya cukupkan penjelasan itu sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan terkait dengan iman kepada para rasul. Hal yang penting untuk kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, ya. Zat yang maha bijaksana. Oleh karena itu ia tidak akan mengutus seorang rasul kecuali orang-orang yang sempurna sifatnya, karena mereka akan menjadi panutan bagi umat. Mereka, para rasul, para nabi, tentu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibekali sifat-sifat yang baik, ya, sifat-sifat yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi contoh bagi umatnya, bagi kaumnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka juga dibekali fisik yang baik, ya. Mereka juga dibekali dengan fisik yang baik, karena mereka adalah orang-orang yang akan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan, disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan, kita semuanya mungkin sudah hafal hadis ini, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta. Tidaklah Allah mengutus para nabi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia indah wajahnya, tampan wajahnya, dan indah suaranya, merdu suaranya. Wa inna nabiyyakum, dan sesungguhnya nabi kalian, ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan, adalah nabi yang paling merdu suaranya dan paling tampan atau paling indah wajahnya. Ya, tidak benar kalau dikatakan bahwa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam itu wajahnya mirip dengan monyet misalkan. Na'udzubillah min dzalika. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Nabi Adam tidak bisa menutup auratnya. Nabi Adam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai banyak hal, di antaranya adalah cara berpakaian. Bahkan beliau bisa memahami dan mengucapkan seluruh bahasa. Ya, tidak benar, dari sini tidak benar. Kita ketahui bahwa tidak benar cerita yang menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam hanya memakai bahasa isyarat, tidak mengerti dan tidak memahami serta tidak bisa mengucapkan bahasa. Ya, beliau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh bahasa. Beliau paham dan bisa mengucapkan seluruh bahasa. Kemudian para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah nabi dan rasul yang pertama.
Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Berdasarkan ijma, ya, yang dinukil atau dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Usuluddin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adama." Para ulama tafsir menjelaskan bahwa berdasarkan ayat ini Adam adalah seorang nabi. Bahkan juga seorang rasul, bukan hanya nabi. Beliau adalah nabi dan rasul karena beliau membawa syariat, ya. Beliau membawa dan mengajarkan syariat kepada anak-anak beliau, kepada keturunan-keturunan beliau ketika itu. Ya, di antara syariat yang beliau bawa adalah tidak boleh menikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang merupakan saudara kembarnya. Tetapi boleh menikah antara laki-laki dengan perempuan yang walaupun saudaranya, karena nggak ada orang lain ketika itu, tetapi yang bukan saudara kembarnya, itu dibolehkan. Ada syariat yang beliau bawa, ada hukum-hukum yang beliau bawa, sehingga para ulama menyebut beliau sebagai nabi sekaligus rasul. Bukan hanya nabi saja, tetapi beliau adalah nabi sekaligus rasul. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa seluruh nabi, seluruh rasul membawa agama yang sama. Seluruh nabi, seluruh rasul membawa akidah yang sama. Membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Menyuruh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali, mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir. Semuanya menyuruh kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan sama sekali di dalam masalah ini. Seluruh nabi juga membawa agama yang sama. Tidak ada nabi atau rasul yang membawa agama selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, sesungguhnya satu-satunya agama yang benar, sesungguhnya satu-satunya agama yang lurus, hanyalah Islam. Tidak ada yang lain. Jadi tidak masuk akal kalau Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, lalu dia menurunkan beberapa agama. Nah, ini tidak masuk akal. Sehingga dari sini diketahui bahwa agama samawi itu hanya satu. Agama samawi itu tidak lebih dari satu. Agama samawi, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul hanyalah Islam. Tidak ada agama selain Islam yang samawi, yang diridhoi, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan al-adyan as-samawiyah, agama-agama samawi. Karena agama samawi hanya satu. Ya, kita katakan agama samawi, bukan agama-agama samawi. Juga tidak tepat kalau dikatakan tiga agama samawi. Ya, karena sekali lagi agama yang samawi artinya agama yang benar menurut Allah, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Yang membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, yang membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain adalah pada syariat yang dibawa oleh masing-masing rasul. Hukum-hukum yang diajarkan dan dibawa oleh masing-masing rasul itu yang berbeda-beda. Ya sering kita diberi contoh oleh guru-guru kita. Dulu ada syariat ya di sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya adalah sholat itu harus di bangunan yang khusus dibangun untuk sholat. Pada masa Rasulullah, syariat itu dihapus, diganti dengan syariat sholat boleh dimanapun, asalkan tempatnya suci. Ya, asalkan tempatnya suci, tidak harus di bangunan yang khusus dibangun untuk sholat. Kemudian penting juga untuk kita sampaikan bahwa para nabi bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, ya. Di antaranya adalah as-sidqu, jujur, tidak ada nabi yang pembohong. Yang kedua adalah amanah, bisa dipercaya. Ya, tidak ada nabi itu yang memiliki sifat yang tidak bisa dipercaya atau khianah. Jika dititipkan harta kepada mereka, maka mereka akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh amanah. Begitu juga kalau mereka dimintai nasihat, maka para nabi itu akan menyampaikan nasihat dengan penuh amanah.
sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Yang ketiga adalah tabligh. Semua nabi, semua rasul tanpa terkecuali. Mereka akan menyampaikan wahyu, jika wahyu itu memang tidak berlaku khusus untuk mereka. Karena ada beberapa wahyu Allah itu yang secara khusus berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti boleh menikah lebih dari 4, ya, dan ada beberapa hal yang lain. Kalau wahyu itu berkaitan dengan umatnya, maka pasti akan tabligh, pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, cerdas. Tidak ada nabi yang balid, tidak ada nabi yang bodoh. Ya, cerdas itu artinya mendengar pada kali pertama sebuah pernyataan disampaikan, sebuah ucapan dikatakan, maka para nabi akan langsung memahami apa yang dimaksud dengan perkataan itu. Ya, tidak perlu diulang-ulang. Itu cerdas. Kalau kita kadang-kadang perlu diulang 2 kali, 3 kali, ya karena kita ini manusia biasa. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Nabi, rasul tidak perlu diulang berkali-kali, tidak perlu diulang 2 kali. Pada kali pertama ucapan itu disampaikan, maka mereka akan memahami, mengerti maksud yang terkandung di dalam ucapan atau perkataan tersebut. Karena Nabi ini menghadapi musuh-musuh yang ingin menghancurkan Islam, maka mereka dibekali dengan fatonah, dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka bisa berdebat dengan musuh-musuh, ya, berdebat dengan umatnya jika ada di antara umatnya yang membantah apa yang mereka dakwahkan kepada umatnya. Kemudian para nabi penting juga untuk disampaikan bahwa para nabi, para rasul terjaga dari atau maksum dari pertama kekufuran. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, baik sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, maupun setelah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bulan, bintang, dan matahari. Nabi-nabi yang lain sama, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menyembah kepada selain Allah, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian para nabi maksum atau dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar. Tidak ada satupun nabi itu yang pernah membunuh tanpa hak, yang pernah berbuat zina, meminum minuman khamr. Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah berbuat zina dengan siapapun, termasuk dengan Zalikha atau Zulaikha. Bahkan terbesit saja di dalam hatinya untuk berbuat zina dengan Zalikha atau Zulaikha, tidak ada. Besitan hati saja tidak ada. Ya. Apalagi kemudian bertekad untuk melakukan perzinahan. Yang ketiga, para nabi dijaga maksum dari perbuatan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Dosa kecil itu ada 2. Ada dosa kecil yang menunjukkan hina dan keruhnya hati dan jiwa pelakunya. Dan ada dosa kecil yang tidak menunjukkan unsur kehinaan jiwa atau kekeruhan hati. Yang pertama, dosa kecil jenis yang pertama, para nabi, para rasul maksum darinya. Ya, tidak mungkin ada seorang nabi yang melakukan dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, seperti mencuri 1 biji anggur milik tetangga, ya, 1 biji anggur, 1 biji kelengkeng misalkan, ya, buah kelengkeng milik tetangga, itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, lain halnya kalau mencuri 1 trek, mencuri sekian pohon, nah, itu dosa besar itu ya. Tapi kalau mencuri 1 biji kelengkeng, 1 biji buah anggur, maka itu dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa kecil, tetapi menunjukkan kehinaan jiwa. Hal itu menunjukkan bahwa pelakunya jiwanya hina, pelakunya hatinya keruh, ya, memiliki penyakit hati, sehingga apa? Masih mencuri walaupun yang dicuri itu tidak banyak. Para nabi mustahil melakukannya. Sedangkan dosa kecil jenis kedua yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa ini mungkin saja seorang nabi melakukannya, tetapi akan diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah untuk bertaubat
sebelum dosanya itu diikuti oleh umatnya. Ini adalah pendapat Al-Imam Abul Hasanil Asy'ari. Ya, ini adalah pendapat Imam Abul Hasanil Asy'ari. Jadi ada sebagian Asy'ariyah itu yang tidak sependapat. Nah, kita sebagaimana guru-guru kita mengikuti pendapat Imam Ahli Sunnah karena dasarnya kuat, ya, didasarkan, dilandaskan pada sebuah ayat Al-Quran, wa'asa Adamu rabbahu, wa'asa Adamu rabbahu. Dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir, ya, diantaranya di antara sekian ulama, ya, siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, menjelaskan bahwa yang dimaksud maksiat di situ bukan kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi yang dimaksud maksiat di situ adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Karena Nabi Adam pada saat itu mengambil, ya, bukan mencuri, mengambil buah dari pohon yang Allah melarang beliau untuk mengambil buah itu di surga. Pohon itu bukan milik tetangga beliau karena beliau tidak punya tetangga. Bukan milik siapa-siapa. Pohon itu berada di surga, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang beliau untuk mengambil buah dari pohon itu. Lalu beliau langgar. Para ulama mengkategorikan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa karena beliau tidak mencuri, ya. Beliau tidak mencuri. Beliau mengambil sesuatu yang memang Allah melarangnya untuk mengambilnya. Dari sinilah kemudian menurut sebagian ulama tafsir ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dari sini kemudian ditafsirkan ayat ini dengan makna bahwa seorang nabi itu mungkin saja melakukan dosa kecil tetapi tidak menunjukkan kehinaan jiwa. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad wastaghfir, dan minta ampunlah. Ini menurut sebagian ulama, dan minta ampunlah engkau dari dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa yang mungkin saja dilakukan oleh seorang nabi, seorang rasul, termasuk mungkin saja dilakukan oleh nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah ada sisi kemanusiaan pada diri para nabi, pada diri para rasul. Karena mereka bukan malaikat. Yang maksum dari seluruh maksiat adalah malaikat. Ya, meskipun nabi dan rasul lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, tetapi ada sisi kemanusiaannya. Yaitu apa? Mungkin saja melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi langsung diingatkan untuk bertaubat sebelum dosanya itu diikuti oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika itu masih berada di surga. Dan beliau belum diangkat menjadi nabi. Beliau saat itu belum diangkat menjadi nabi, belum turun wahyu yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi atau seorang rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul adalah ketika sudah turun di atas muka bumi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan besok, masih membahas hal-hal penting seputar rukun iman yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami di dalam kitab Safinatun Najah. Kitab kecil yang sudah seharusnya, sudah semestinya kita pelajari dan kita ajarkan kepada masyarakat di sekitar kita selain kitab Sulamut Taufiq. Nuhalil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.